Dunia pendidikan saat ini memang sangat butuh diperhatikan. Salah satunya adalah dunia pendidikan anak usia dini, di mana sekarang anak usia dini seperti lembaran kertas putih yang kosong, maka akan sangat mudah sekali menerima ilmu dan pengetahuan. Pembelajaran kewirausahaan sejak dini akan membantu kita menanamkan nilai kemandirian, kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai kepribadian anak lainnya. Maka dari itu, kami kelompok 10 akan membahas topik menyusun rencana pembelajaran berbasis edupreneurship pada pendidikan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Anna Zain, NIM 21411040601, dan rekan saya Mbak Devi Nurfianti, Mbak Fuji Nur Istiqomah, dan Mbak Anissa Diana Bila akan mempresentasikan hasil diskusi kami menyusun rencana pembelajaran berbasis edupreneurship pada pendidikan anak usia dini. Oke, langsung saja topik yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sendiri yaitu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai rumusan tujuan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, dalam perencanaan pembelajaran kita juga harus memperhatikan rambu-rambu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada memahami STTPA sebagai hasil akhir program PAUD atau kompetensi inti. Lalu yang kedua, memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Lalu yang terakhir, menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Topik selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Devi Nurfianti. Selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Di sini ada beberapa macam jenis rencana pembelajaran pada lembaga pendidikan anak usia dini. Yang pertama, dokumen 1 berisikan sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan, program pengembangan dan materi pembelajaran, pengaturan beban belajar, kalender pendidikan dan program tahunan, dan yang terakhir ada SOP. Yang kedua, ada dokumen 2 yang berisikan perencanaan program semester atau PROSEM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan. Saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran. Dalam komponen suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran, tujuan berarti suatu cita-cita yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran, atau dengan kata lain, rumusan keinginan yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada materi ajar. Materi ajar atau bahan ajar adalah hal-hal yang menjadi isi proses pembelajaran yang akan dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan macam-macam cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan perantara yang digunakan sebagai alat fisik untuk menyajikan pesan merangsang dalam pembelajaran, seperti film dan video. Evaluasi artinya melaksanakan penilaian terhadap suatu kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Selanjutnya ada struktur kurikulum pada PAUD terdiri atas yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler merupakan bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan mampu meningkatkan capaian anak. Yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD.
Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Struktur kurikulum yang telah dibuat, maka ada capaian pembelajaran yang harus ditetapkan guna mencapai rencana tujuan pembelajaran yang telah disusun. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada pendidikan anak usia dini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pokok materi pembelajaran berbasis eduparenship pada anak usia dini. Kemandirian dan keberanian anak juga sebagai tujuan dari pembelajaran entrepreneurship di sekolah. Anak dapat dilatih dengan mengenalkan ternak hewan pada tema binatang. Dalam hal ini, pembelajaran entrepreneurship dapat dipelajari dengan anak akan dikenalkan dengan hewan ternak. Nah, apa saja contohnya hewan ternak? Yaitu pertama ada bebek, ada kambing, ada sapi, dan lain sebagainya. Kita sebagai guru akan mengarahkan anak bagaimana cara memberi makan hewannya, memasukkan hewan ke dalam kandang, untuk melatih keberanian dan kemandirian anak. Program pembelajaran seperti ini bisa dilakukan di setiap subtema dan memasukkan capaian-capaian kompetensi yang sudah disusun dalam program tahunan, program semesternya. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.